Kita akan masuk dalam KKR kita. Apakah hati kita siap untuk menyambut Tuhan? Apakah hati kita sudah siap? Baik, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan sudah hadir di luar di sini. Sebelum kita datang jam 3, sebelum kita datang jam 2, Tuhan sudah menunggu kita. Mari kita mengangkat pujian penyembahan. Haleluya, haleluya.
di tempat tinggi, sebab Engkau hikmat besar agung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan mudah begitu baik bagi kami ya Bapa. Kami pun tidak bisa balas Engkau dengan uang, dengan perak, dengan emas ya Bapa. Semua karena Engkau. Walaupun kami akan pura-pura punya tambang emas, kami tidak bisa membayar Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami nafas dengan gratis. Semua supaya kami punya gratis ya Bapa. Semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia. Puji
Kami menyembah Engkau, kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang memberi kemenangan, nama yang memerdekakan, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelesaikan berbagai masalah dan pergumulan hidup, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, pemilik surga dan bumi, satu-satunya Allah yang perkasa, Allah kami yang hidup, yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan iblis kerjaannya. Hari ini kami mau melihat kuasa kemuliaan Tuhan. Sore ini kami mau melihat mujizat, kami mau melihat berkat, kami mau melihat kuasa, kami mau melihat otoritas Tuhan hadir melawat dan menjamah kami semua di sore hari ini melalui ibadah KKR dan juga seminar yang sudah kami lalui. Hari ini Tuhan, kami mau melihat yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang punya masalah terselesaikan. Seberapa kami yang hadir, Tuhan sudah berkenan yang hadir, yang akan menikmati berkat lawatan. Ibadah KKR hari ini tanggal 18 di Gereja Kidmin Jemaat Eklesia Katapura, Lasis Kota Jayapura. Apa habiskan dan persembahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Rendahkan kami semua ya Bapa di bawah tangan Tuhan yang kuat untuk menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami membuka ibadah KKR di sore hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Baik. Ya, Bapak Ibu Jemaat, Bapak Pendeta silakan duduk kembali. Baik, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kemarin hari Sabtu kita sudah belajar tentang seminar tentang kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kita belajar bagaimana bahwa pujian dan penyembahan itu bukan asal-asal saja. Itu perlu kita belajar baik-baik. Bukan asal-asal saja kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang bawa materi ini orang dari luar sana. Dan pada hari ini kita belajar supaya jangan kita panggil orang dari luar. Kita yang pada malam hari ini atau sore hari ini hadir, kita juga bisa memberikan materi tentang bagaimana pujian dan penyembahan. Baik, terima kasih buat Biro PI dari Klasis, Ketua Biro PI dan semua jajaran Bapak Ketua Klasis yang telah memberikan waktu untuk kita bisa KKR, kita bisa merasakan lawatan Tuhan pada malam hari ini. Semua di luar sana tidak bisa merasakan seperti malam hari ini kita rasa, ya. Di luar sana mungkin mereka ada sibuk dengan sesuatu hal yang tidak penting, tapi kita pada malam hari ini, sore hari ini kita duduk untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita mencari satu pintu, yaitu pintu surga. Dan kita semua akan ke sana sama-sama yang hadir hari ini. Baik, kita akan memuji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 67 dan nomor 200. Akhir dari pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 200, saya berikan kesempatan buat kesaksian dari Bapak John Sesarai. Israel keluputannya dari perhambatan. Itu
Jadi pada malam hari ini kita lanjut lagu selanjutnya. Kalau zaman ini lalu hari kiamat. Pada hari kiamat kita akan bertemu di surga. Saya minta semua baku salam kiri dengan kanan. Baku salam nyanyian kemenangan iman nomor 200. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala ada datanglah, kita semua akan ke surga sama-sama. Nyanyian kemenangan iman 200. Bapak Ibu jemaat semua, kepada Bapak John kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya mulai bertemu dengan Yesus tahun 1972. Ketika itu saya berusia 16 tahun. Di Kalam Hidup, jalan sekolah waktu itu belum ada di Kaliacai, masih di Bethesda sana. Dan tahun 72 itulah saya bertemu dengan Yesus. Dan saya puji Tuhan saya masih ada sampai hari ini. Dan di usia yang ke-22 tahun saya sudah ikuti penginjilan dari Serui sampai di pedalaman jalan kaki, mulai dari Enaro menyeberang dengan speedboat sampai di Obano, dari Obano, Oke tadi dan sampai di Monemani, Wakete dan semua saya sudah jalan. Hanya satu danau saja yang saya belum menyeberang, yaitu Danau Tage. Kalau Tigi dengan Pania Besar saya sudah menyeberang di situ dan saya ada di pinggir situ. Luar biasa Tuhan bagi saya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ending kita setelah bunyi sangkakala? Ending kita adalah keluargamu dan keluargaku. Kita jumpa dalam surga. Itu intinya, endingnya. Apalah artinya kita datang gereja dan tidak terus ada satu keluarga atau satu anak, satu bapak yang tercecer tinggal. Mari kita sungguh-sungguh Bapak Ibu, sungguh-sungguh untuk anak-anak dan kita semua. Supaya satu hari kelak, kita keluargamu dan keluargaku, kita jumpa di surga. Masuk dalam makan bersama dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Saya akan bawa satu lagu, bagaimana kisah tentang orang bertemu dengan Yesus dan saya merindukan kasih Tuhan yang luar biasa.
lagi kasih-Nya Tuhan padaku. Ku ingat betapa sayangnya anugerahi keselamatan. Dulu ku hidup dalam dosa, jauh terhilang, tiada harapan. Tetapi oleh rahmat Tuhan anugerahi keselamatan. Kini ku mau bersyukur, memuji Dia, Raja di Raja, Tuhan ku semesta alam, dengan nyanyian kidung gembira. Kini ku mau bersyukur, memuji Dia, Raja di Raja, Tuhan ku semesta alam, dengan nyanyian kidung gembira. Ketika kita ada bersama dengan Yesus, luar biasa hidup ini. Yang di luar sana kita tinggalkan, kita mau fokus dengan Tuhan. Bila ku renungkan lagi kasih-Nya Tuhan padaku, ku ingat betapa sayangnya anugerahi keselamatan. Dulu ku hidup dalam dosa, jauh terhilang, tiada harapan. Tetapi oleh rahmat Tuhan anugerahi keselamatan. Mau bersyukur, memuji Dia, Raja di Raja, Tuhan ku semesta alam, dengan nyanyian kidung gembira. Kini ku mau bersyukur, memuji Dia, Raja di Raja, Tuhan ku semesta alam, dengan nyanyian kidung gembira. Sya-la-la, la-la-la, sya-la-la-la, la-la-la-la, sya-la-la, la-la-la, sya-la-la-la, la-la-la-la. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak John yang telah membawakan kita dalam kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masih memuji memuliakan nama Tuhan. Dari kita Papua ini banyak bahasa yang Tuhan taruh. Ada juga yang dari kita teman-teman pulau dari Jawa sana juga. Jadi kita akan memuji memuliakan nama Tuhan pakai bahasa Sorong, bahasa Wamena, bahasa Me, dan semua bahasa-bahasa yang ada di Papua. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian-pujian. Ninawe Yesus, Yesus juga tame, ala ele, Bapak God, Rei, Mo Yerusalem, Nirio Gonda. Ninawe Yesus, Ninawe Yesus. Ninawe
Ibu jemaat semua. Sore hari ini kita akan berikan yang terbaik, persembahan syukur. Kita akan berikan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 234. Bila tufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan selalu ada buat kita semua. Tuhan tidak pernah melihat anak-anak kelaparan. Dan itu nyata, dan itu memang sudah biasa terbukti buat kita semua. Selalu ada beras di rumah, selalu ada berkat Tuhan di rumah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Buat anak-anak Tuhan yang telah memberi, dan terima kasih buat anak-anak Tuhan yang telah menjalankan persembahan. Baik, kita akan masuk dalam kabaran Injil, khotbah yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pastor. Saya mengundang semua Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengar pada malam hari ini bahwa khotbah yang time to move, bukan waktunya kita duduk-duduk, bukan waktunya kita untuk tidur-tidur, tapi kita pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, khotbah dari Bapak Charles tentang bagaimana kita harus maju terus untuk ke depan. Kita akan mengangkat pujian penyembahan Air Mata Negeri ini. Musim berlalu tinggalkan kesan, duka cita melanda air mata menetes. Itulah kehidupan di tanah ini sekarang. Di mana-mana banyak sekali cerita tentang tanah ini. Ada pembunuhan, ada sekali banyak duka. Tapi kita tahu bahwa itu adalah maksud dan tujuan Tuhan buat kita semua orang Papua. Kita tidak bisa pegang apa-apa, kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita cuma ada satu, Tuhan saja. Tuhan Yesus saja. Tuhan terserah sudah. Tuhan yang balas, Tuhan yang bekerja buat kita semua. Mari kita mengangkat pujian Air Mata Negeri. Musim berlalu tinggalkan kesan. Musim berlalu
Thank you Holy Spirit, thank you for your presence tonight. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam ini kami semua bisa berkumpul di tempat ini dan siap untuk mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua yang sudah ada di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Roh Kudus akan mengalir di tempat ini untuk jamah hati pikiran kami, supaya apa yang kita dapat dengar bisa dapat mengerti. Dan hidup kita akan berubah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk WL Singers, pemain musik, kesaksian dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati semua. Dan hari ini, malam ini Tuhan saya berdoa dan bersyukur itu emas, kesempatan emas saya bisa hadir di sini dan bisa menyampaikan firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami beri kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Dan semua anak-anak Tuhan berkata, amin. Shalom. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih semua pemain musik, singers, luar biasa. Silakan duduk. Haleluya. Saya mohon izin dari Bapak Tebai, Pak Pendeta Tebai dengan semua hamba-hamba Tuhan ada duduk di sini. Mohon izin saya berdiri depan hadirat-Mu. Jadi ya, saya masuk dengan dengar lagu ini pertama kali masuk saya bisa merasa hadirat Tuhan. Haleluya. Dia sampai. Kau sudah tahu ya, saya orangnya tidak suka orang diam-diam. Kita harus bicara. Maksudnya bilang haleluya, amin, tepuk tangan kah, mau lompat-lompat kah, silakan. Itu rumah Bapak kita sendiri. Jadi tidak usah malu-malu. Haleluya. Ya. Kadang-kadang kita masuk di sini rasa kita terlalu kudus. Ya, kasih kamu punya kudusan di luar, masuk sendiri macam anak kecil datang di rumah Bapa untuk dapat sesuatu. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kemarin kita ikut seminar. Saya percaya yang ikut seminar dibekar kita ya. Amin. Karena malam ini saya bisa dengar yang WL dengan singers itu macam wow luar biasa. Ya. Tadi malam kemarin kita dengar bukan masalah pemain musik, bukan masalah WL atau singers, tapi masalah di mana? Mulai dari rumah. Ya. Ibrani 13 kita dengar yang biasa WL khotbah pemain musik, kita punya masalah di rumah. Itu semua di rumah, mulai dari rumah baru tiba di sini. Kalau di rumah ada masalah, tetap masalah ada di sini juga. Ya. Anak-anak muda kita tadi kemarin dengar kalau dalam Efesus pasal 6 ayat 1, kalau kita bisa taat dan setia kepada orang tua, ya, perubahan akan terjadi mulai dari rumah baru di sini. Dari nanti di sini urapan Tuhan tidak ada masalah, bisa mengalir. Amin. WL kalau suara tidak baik, suara false tidak masalah. Di rumah sudah perbaiki baru tiba di sini, urapan Tuhan turun di atas kehidupanmu, suaramu bisa macam suara malaikat ya. Orang dengar bisa suka dengar terus karena urapan Tuhan. Haleluya. Malam ini kita punya tema time to move, waktu untuk bergerak. Dan saya percaya Kingmi Tanah Papua itu waktunya untuk bergerak. Sudah lama kita tinggal di satu tempat saja, tapi sekarang itu waktunya kita harus bangkit dan bergerak. Kasih tahu teman kiri kanan ya, itu waktu kita harus bangkit dengan bergerak. Tunggu siapa? Haleluya.
Kamu tunggu-tunggu siapa? Dari timur bisa tiba di sini. Kapan you bisa ke sana? Haleluya. Hari Natal saya datang bicara tentang keledai, ya masih ingat ya? Keledai sudah tiba di sini. Kapan you bisa ke sana? Karena banyak keledai perlu dilepas. Ya, Tuhan mau pakai kita semua, tapi kadang-kadang kita semua tukang kasih alasan. Mau bergerak tapi kalau bergerak istri dengan anak-anak makan apa? Banyak patatas di sini, tidak apa-apa makan. Orang di sini papeda ada banyak juga makan papeda. Ya, kemarin saya dengar Pastor Nelly bilang, Bapak waktu dia mulai pelayanan, dia bawa tiga hal. Dia bawa Alkitab, dia bawa senter, dan dia bawa ubi. Baru kamu semua tunggu apa? Mau bawa ubi lagi? Sekarang tidak bisa bawa ubi. Makanan, semua tempat, semua luar negeri, semua tempat makanan penuh, banyak makanan. Ya, zaman Bapak dia pegang apa namanya ubi, dia pegang Alkitab, dan dia pegang apa lagi? Senter. Sekarang Tuhan sudah buka jalan, tidak bisa bawa senter lagi. Semua tembok itu terang. Ya, haleluya. Jadi kita harus siap untuk bergerak. Haleluya. Kasih tahu teman kiri kanan ya, siap untuk bergerak. Haleluya. Ulangan pasal 1 ayat 6. Ulangan pasal 1 ayat 6 sampai ke 8. Jangan tidur ya waktu firman Tuhan datang. Itu bukan asrama ya. Kadang-kadang saya heran, banyak orang suka tidur di dalam gereja. Tidak apa-apa kalau Tuhan jamah mau tidur silakan tidur. Tapi jangan paksa tidur. Kalau suka tidur di gereja minggu depan bawa bantal dan selimut yang semua di dalam gereja supaya bisa tidur dengan enak di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Ulangan pasal 1 ayat 6. 1, 2, 3. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb. Demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. 7. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arab ya Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Lebanon sampai Efrat sungai besar. Ketahui, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri ini yang dijanji Tuhan kepada untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunannya. Amin. Firman ini jelas sekali, terlalu jelas. Amin. Ayat 7, ayat 6 dia bilang, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Cukup lama kamu tinggal di Papua sampai. Cukup lama kamu tinggal di satu tempat saja. Cukup lama kamu tinggal di atas masalah terus. Cukup lama kamu tinggal di persoalan, masalah dengan istri, anak-anak, masalah dengan pelayanan. Cukup lama kamu tinggal di situ. Langsung diam, haleluya. Cukup lama. Ya. Sudah tahu, sudah dengar. Ya. Firman Tuhan sudah datang. Sudah dengar. Sudah tahu. Tahun lalu atau tahun ini saya khotbah di Pak Pendeta Henrik punya gereja, saya bilang, saya punya topik, sudah tahu tapi malas tahu. Ingat ya, sudah tahu. Tuhan sudah berbicara kepada kamu, you sudah tahu panggilan Tuhan. Sudah tahu maksud Tuhan, tapi masih duduk. Masih santai-santai. Alasan terus seperti Adam dengan Eve ya. Waktu mereka masih menikmati hadirat Tuhan, woi mereka tunggu. Tuhan turun, mereka senang cari dia.
mau ketemu dengan dia, bicara dengan dia, dapat peluk, dapat cium, dapat semua karena mereka tahu itu Bapa datang. Tapi waktu sudah berdosa, jatuh dalam dosa, hilang. Sembunyi di belakang pohon-pohon. Ya, hari Natal saya datang, saya bilang kita semua orang Kristen kalau jatuh sedikit saja suka sembunyi di belakang pohon-pohon. Pohon apa? Pohon alasan, banyak pohon alasan kita tanam dalam hidup. Sudah bisa menyanyi, sudah bisa main musik, sudah bisa WL. Tapi karena ada masalah sedikit kasih alasan. Aduh, saya punya suara. Bapak Gembala, Ibu nanti bisa bergabung dengan tim musik baru. Bisa menyanyi, bisa WL karena suaramu bagus. Langsung Bapak jangan, saya punya apa? Saya punya suara seperti kodok-kodok. Alasan. Haleluya. Sudah tahu tapi malas tahu. Dan cukup lama kamu duduk seperti kau punya om ya, duduk di dekat kolam Bethesda. Dalam Yohanes pasal 5. Mereka tunggu, semua orang di situ. Tempat ini semua orang sakit ada duduk. Di bawah 5 seramik. Mereka menunggu malaikat bis turun dari surga baru waktu menggoncang air. Mereka semua lompat dalam kolam Bethesda supaya yang masuk duluan dapat sembuh. Mereka dapat sembuh, pulang penuh dengan sukacita. Pulang ketemu dengan keluarga, tapi ada bapak dia duduk 38 tahun dekat kolam Bethesda. 38 tahun tidak pernah bikin apa-apa. Sudah tahu dia punya panggilan. Sudah tahu, sudah dengar suara Tuhan. Sudah tahu Tuhan suruh dia di mana, dia sudah tahu. Tapi dia kasih alasan baru duduk di kolam Bethesda 38 tahun. Tidak mau bergerak. Time to move. Waktu untuk bergerak dia tahu. Tapi dia suka duduk di dekat kolam Bethesda baru. Lihat orang lain saja lompat dalam kolam Bethesda dapat sembuh. Pulang dengan sukacita, dia duduk, nonton, kritik, cemburu, bicara, gosip, terus. Kapan dia bisa bangkit dengan bergerak? Ya, itu zaman dulu. Zaman hari ini kita harus berubah. Amin. Kita semua harus berubah. Haleluya. Kau punya haleluya itu kurang sampai. Haleluya. Amin. Cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Ayat 7, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arabia Jordan dan pegunungan di daerah bukti di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kenan dan ke gunungan Lebanon sampai Efrat, sungai besar. Kamu tunggu apa lagi? Waktu untuk kita harus bergerak, kita harus move, kita harus bawa firman Tuhan, kita harus keluar, kita harus maju, kita harus berangkat. Jangan kita duduk-duduk saja. Tunggu orang Amerika datang bicara baru kamu mau jalan. Saya heran sampai orang Papua. Kita orang Papua punya masalah, kita rasa kita sendiri tidak bisa. Siapa bilang? Amin. Siapa bilang? Siapa bilang you tidak bisa? Roh Kudus yang sama ada dengan orang Amerika tetap sama dengan kita. Haleluya. Tuhan memberkati dengan urapi orang Amerika, kita orang Papua juga dapat sama. Jadi tunggu apa? Tunggu siapa? Peter Yongren untuk datang lagi kah? Itu kita punya negara, kita punya tanah. Tunggu apa? Tunggu siapa lagi? Kamu semua tidak tahu tepuk tangan kah? Bilang amin kah? Bapa dan hamba-hamba Tuhan zaman mereka kerja, mereka jalan, bawa senter ubi, mereka bawa Alkitab, mereka naik gunung, turun gunung, lewat sungai. Baru sekarang kita semua, tidak mau bergerak karena tidak ada mobil.
tidak ada motor. Pak Bupati tidak kasih ini, tidak kasih ini. Oh, Bapak saya mau tanya, dulu Bapak Bupati atau Gubernur kasih mobil kau, kasih uang mau menaik gunung kah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bukan saya bilang, Bapak bilang, bukan saya. Tidak ada. Tapi hari ini kita semua mau tunggu di Jayapura saja. Putar-putar di Jayapura. Santani, Abe, ke mana lagi? Koya, kembali putar-putar. Tuhan lihat sampai dia capek. Sudah ke perbatasan. Mau lewat tapi pikir apa lagi? 3 istri kah? Baru balik ke Jayapura lagi. Sudah tiba di Jakarta, mau bisa ke Amerika, ke mana-mana, tapi pikir istri lagi dan anak-anak baru kembali ke Manokwari. Manokwari lagi, Jayapura. Kapan you bisa berangkat? Tanya teman kiri kanan, kapan you bisa berangkat? Kapan berangkat? Tunggu apa? Hah? Tunggu kabar putih kan? Haleluya. Itu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, on the way ke tanah perjanjian, banyak hal mereka, banyak problem, banyak persoalan mereka harus menghadapi. Tapi mereka lewat terus sampai tiba di kaki gunung Horeb, mereka capek. Banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan hari ini capek. Hari Minggu saja karena itu, hari Minggu baru kita pakai jas, baru pakai dasi, baru bawa Alkitab ke di atas mimbar, baru omong-omong kosong, baru pulang lagi. Di sini tidak ada, ini kelakuan orang penggel. Malas. Ya. Malas betul. Baru iblis bilang, betul, kamu sudah usia jadi tidak apa-apa, pelan-pelan. Baru kamu sendiri bilang, amin. Cukup lama kamu tinggal di sini. Maksudnya jangan keluar dari gereja, itu bilang, oh kita sudah lama di gereja eklesia di sini, jadi kita pindah. Bukan itu. Tapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita harus ingat ya, nanti kita semua bisa bertanggung jawab kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan. Mungkin hari ini tidak tanggung jawab, tapi nanti di surga you mau bilang apa? Haleluya. Waktu bangsa Israel masih duduk di bawah kaki Horeb, mereka tidak sadar Tuhan masih menunggu mereka, kapan mereka bisa bergerak. Tapi mereka sudah senang. Sudah bawa mobil, sudah pulang bawa ada mobil, sudah bangun rumah, sudah ada tanah, anak-anak sudah sekolah di luar negeri, baru mereka rasa mereka itu sudah. Yo, itu sudah, nanti awas ya. Di mata Tuhan you mau bilang apa? Karena Tuhan masih menunggu kapan you bisa berangkat. Kapan you bisa pergi. Haleluya. Itu waktunya. Itu sudah tiba waktunya, kita harus pergi. Ayat 7 bilang, majulah. Ya, dia tidak bilang maju mundur, tidak, dia bilang maju. Karena kita maju mundur sampai tidak dapat tujuan kita. Kalau kamu suka maju mundur, baru maju mundur terus, stop hari ini, malam ini stop. Kasih tahu teman kiri kanan, stop. Stop maju mundur terus. Haleluya. Maju mundur maksudnya sudah mulai melayani, sudah mulai WL, sudah mulai main musik, sudah mulai khotbah, sudah mulai bawa firman Tuhan, sudah mulai ketemu dengan orang sakit, tapi tiba-tiba ada sesuatu terjadi, baru mundur lagi, malas WL, malas singer, malas khotbah, malas semua, malas terus.
Woi, semua dari kampung malas kan? Kalau kita dari kampung malas, no problem, kita malas terus karena itu dari kampung. Ya tiba-tiba, pertama kali saya ke kampung tiba-tiba saya juga kaget. Ada tempat kampung ini nama tiba-tiba. Jayapura itu aneh sekali. Di mana kuari kita punya kampung ini jelas semua. Hey! Tiba-tiba, haleluya. Malam ini tiba-tiba firman Tuhan datang. Ya, kamu pikir nanti saya bicara tentang WLK, pemain musik itu kemarin, kamu di mana? Sibuk sampai. Nanti salah-salah di atas ini. Haleluya. Malam ini itu tentang time to move. Ya, waktu untuk bergerak. Kita semua harus siap untuk bergerak. Haleluya. Waktu masih di Pengge, Tuhan suruh saya ke sini, saya tidak mau. Saya sudah cerita, karena dua masalah. Masalah pertama tidak tahu bahasa Indonesia. Masalah kedua tidak suka makan dengan sambal. Karena rica-rica di Pengge kita tanam seperti bunga-bunga saja. Baru tiba di sini saya lihat semua orang Indonesia, Papua suka makan bunga-bunga. Waktu itu saya tidak suka, tapi hari ini aduh susah kalau tidak makan bunga-bunga juga itu susah. Haleluya. Testo, haleluya. Hey, time to move. Ya. Waktu Tuhan suruh saya ke sini, saya pikir saya punya rumah bagaimana? Kasih tinggal. Saya punya mobil, kasih tinggal. Saya punya semua Tuhan bilang kasih tinggal, jalan. Saya tiba di Manokwari, tiba di Jayapura, Indonesia dengan 2 celana, 2 pakaian itu saja. Itu sampai hari 23 tahun sekarang. Waktu masih di Pengge, saya punya hati mau melayani di luar negeri, di Australia, di Amerika, di mana-mana. Tapi Tuhan bilang Indonesia, saya bilang itu bukan Tuhan, itu memang iblis. Karena Tuhan tahu saya tidak tahu bahasa Indonesia. Ya, itu iblis bilang, saya tolak. Dalam nama Tuhan Yesus, jauh iblis. Saya dengar lagi, Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus, jauh. 3 kali saya dengar Indonesia baru saya mulai rasa takut. Baru tanpa mengerti bahasa Indonesia, tanpa suka makan dengan bunga-bunga saya datang. Haleluya. Waktu mulai saya punya bahasa Indonesia itu patah-patah, putus-putus, itu semua terjadi. Ya masih belajar bahasa Indonesia. Tapi saya percaya malam ini bisa mengerti ya. Ya karena ikut proses. Time to move. Orang Tuhan suruh untuk bergerak, itu harus ikut proses. Banyak proses kamu harus lewati. Supaya dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kalau tidak mau ikut proses, tidak bisa Tuhan pakai kamu. Haleluya. Oh, saya tidak mau datang ke sini karena tidak tahu bahasa Indonesia, tidak suka makan dengan sambal dengan semua. Tapi waktu saya datang, saya ikut proses. Di GOR, pertama kali saya datang ada KKR besar di GOR tahun 1999 di GOR. Saya datang. Ada hamba Tuhan, teman saya baru meninggal, John Wesley. Kita berdua masuk GOR, baru sesi pertama sudah selesai, keluar baru lapar. Baru tidak tahu mau makan apa karena semua di dalam bahasa Indonesia. Jadi dia lihat bakso dan dia bilang, oh brother itu banyak sosis di dalam. Saya tahu sosis saja. Baru kita mau makan. Kita makan, pedisnya minta ampun. Satu mangkok
Iya. Apa namanya tadi? Bakso. 4 air botol kita minum. Makan sedikit minum, makan sedikit minum, makan sedikit minum. Namanya proses. Supaya bisa hari ini bisa menikmati makanan-makanan Indonesia. Amin. Ya. Belajar Indonesia saja itu cerita lain. Haleluya. Saya pulang pusing, saya stres untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi hari ini you bisa dengar firman Tuhan. Karena saya ikut proses untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau saya tidak bergerak, saya tidak move, mungkin hari ini saya masih tinggal di Papua Nugini atau mati di sana. Tapi waktu dengar suara Tuhan, saya harus datang. Saya harus move, saya harus bergerak. Saya seperti Bapak yang duduk dekat kolam Bethesda 38 tahun. Dia duduk, dia lihat orang, waktu malaikat datang dia menggoncang air, orang lain lompat di dalam kolam Bethesda dapat sembuh, pulang, dia duduk, dia nonton saja. Nonton saja. Tidak tahu dia pikir apa. Mungkin dia pikir mereka lompat di dalam kolam Bethesda ini sombong ke apa? Atau mereka makan puji ke apa? Dia duduk saja. Seperti kita di gereja hari ini tidak mau bergerak, duduk di satu tempat saja. Tuhan mau membuat sesuatu baru di dalam gereja, kita bilang itu bukan dari kita punya gereja, itu Pentakosta baik. Tobat. Satu saja bilang amin, semua tidak bilang amin. Sesuatu baru akan terjadi di dalam gereja ini, di dalam organisasi ini. Tapi kalau bapak-bapak tidak mau bangkit dengan move, anak-anak tidak bisa ikut. Kita bisa tinggal tetap sama saja. Tapi itu waktunya kita semua, mulai dari bapak-bapak yang duduk dekat 38 tahun dekat kolam Bethesda. Itu waktunya kita harus bapak-bapak berdiri, bergerak supaya anak-anak, istri bisa ikut. Dan perubahan akan terjadi di dalam gereja. Haleluya. Kadang-kadang kita mau Roh Kudus mengalir, kita ikut Roh Kudus baru mau bikin sesuatu, mau angkat tangan di gereja, haleluya, tapi semua tidak angkat tangan, langsung haleluya, tenggelam. Malu. Bapak duduk 38 tahun dekat kolam Bethesda, dia lihat, mungkin dia kritik terus. Dia tidak pernah masuk dalam kolam Bethesda. Mungkin dia tidak pernah mandi. 38 tahun tidak pernah mandi, dia bau, dia kering, dia semua terjadi di atas tempat yang Bapak duduk. Tidak mau lompat di dalam kolam Bethesda, tidak mau lompat di dalam firman Tuhan, tidak mau sesuatu baru akan terjadi, duduk saja dan tidak mau ikut apa yang Tuhan mau. Baru duduk di atas kolam Bethesda, dekat kolam Bethesda, kering. Tidak ada urapan, tidak apa-apa, duduk saja. Anak-anak saja dengan ibu-ibu, mereka datang, mereka sendiri lompat di dalam kolam Bethesda, mereka free, mereka bebas, mau menyembah, memuji Tuhan, mau bikin apa yang Tuhan mau, mereka bebas. Kecuali kita orang bapak-bapak duduk di kolam Bethesda, lihat-lihat saja. 38 tahun sampai Yesus sendiri datang. Mungkin kita bapak-bapak tunggu Yesus datang bicara kepada kita kan? Haleluya. Yesus datang, semua orang sakit penyakit ada di kolam Bethesda, di bawah 5 serambi ya, di bawah masalah apa itu, mereka semua duduk di bawah masalah, tapi mereka tunggu waktu malaikat menggoncang air, mereka lompat dapat sembuh, dapat mukjizat, ya, baru mereka pulang. Jadi waktu Yesus datang, dia tidak sibuk dengan orang yang biasa lompat-lompat di dalam kolam Bethesda. Dia langsung datang ke ketua, pendeta, papa di gereja. Yesus langsung datang ke dia. Dalam Yohanes pasal 5 ya, kita bisa lihat ya. Yohanes pasal 5 ayat 9.
Bukan untuk ketua-ketua apa-apa di sini, tidak. Itu dalam Alkitab, jarang. Haleluya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tanya, mau sembuh atau tidak? Karena Yesus tahu 38 tahun dia duduk di situ. 38 tahun bukan main. Duduk saja. Jadi langsung Yesus datang kepada dia. You want to get healed? Mau sembuh? Ayat 7. Dengar dia punya jawaban. Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Tuhan, saya mau bergerak tapi tidak ada mobil. Tuhan, saya mau bergerak tapi tidak ada uang tiket. Tuhan, saya mau bergerak tapi tidak ada motor. Tuhan, saya mau bergerak tapi tidak ada uang. Itu dia punya jawaban. Dia bilang apa? Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke kolam itu. Maksudnya goncang, dia tahu firman Tuhan sudah jalan, Roh Kudus sudah jalan, dia tahu panggilan Tuhan sudah ada, tapi dia masih duduk. Dia mau harus ada apa, Bapak Gubernur kah, wali kota kah, semua datang kasih uang baru dia bergerak, bertobat. Tidak akan terjadi. Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tidak pernah tunggu-tunggu wali kota kah, Bapak Gubernur kah, bupati, mereka tunggu Yesus saja. Mujizat akan terjadi. Jadi jangan kita duduk-duduk tunggu mereka. Karena mereka manusia biasa seperti kita, biar mereka bisa tipu juga. Haleluya. Dan Tuhan bilang apa? Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah. Nomor 1, time to move. Sesuatu yang baru harus terjadi, kita harus bangun. Nomor 1, bangun. Kasih tahu teman kiri kanan, bangun. Bangun. Sudah lama kamu duduk di sini, bangun. Dan bilang apa lagi? Angkatlah tilammu. Kamu taruh tilam apa? Tilam biasa kasih alasan, tilam malas, tilam bosan, tilam masalah dengan istri, anak, masalah dengan pendeta, masalah dengan bapak itu, bapak ini, mama. Dia bilang apa? Bangun dan angkatlah tilammu. Nomor 2. Ketiga, dan berjalan. Itu step, itu proses. Kita harus bangun dulu. Bagaimana kita bisa jalan kalau tidak bangun? Bangun dalam mimpi saja. Bergerak dalam mimpi. Ya. Semua ada duduk di sini, saya tahu kita semua punya masalah masing-masing. Ya. Mungkin kamu berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini? Ini malam ini Tuhan kasih kita jalan keluar dari semua masalah-masalah. Nomor 1, kita harus bangun. Bangun apa? Mungkin bangun dari iman kita harus kasih bangun. Amin. Karena banyak masalah, banyak problem baru bikin iman kita turun. Mau bicara kemarin kita dengar tembok Jericho saja susah sampai. Ya. Bangun. Untuk move, untuk bergerak, hal pertama harus bangun. Itu kata bangun bukan dari siapa-siapa. Dari siapa? Siapa yang bicara? Bangun. Hah? Baru kau tunggu siapa mau bicara lagi? Hah? Mau tunggu siapa lagi? Yesus sudah bilang bangun,
tapi kamu masih duduk, tunggu siapa lagi? Haleluya. Jesus is talking to you. Yesus sudah berbicara kepada kamu. Tapi kamu biasa duduk, masih duduk di atas tilam. Kenapa duduk di atas tilam? Karena sudah berakar. Tahu berakar kah? Tahu sendiri, itu kau punya bahasa jadi. Dia mau bergerak tapi dia mau bergerak, dia bergerak, tidak bisa karena berakar, banyak alasan. Bapak mau bergerak, Mamat bilang, Bapak kita mau bergerak tapi ingat ya, anak bungsu masih di sekolah. Langsung iblis bilang, ya betul. Bungsu masih di sekolah. Jadi kadang-kadang kita sayang istri lebih daripada sayang Yesus. Baru kita dengar suara Yesus, tapi dengar suara istri, haleluya, amin. Itu seperti kebenaran untuk kamu. Yesus sudah bilang, bangun, angkatlah tilammu. Jadi malam ini kamu duduk di atas masalah apa? Itu malam ini firman Tuhan bilang, sudah cukup lama kamu duduk di atas tempat ini. Amin. Sudah cukup lama. Itu waktunya kita harus bergerak. Time to move, kita harus move. Bawa firman Tuhan, kita harus move. Kalau kamu pemain musik, Tuhan mau pakai kamu bukan untuk dalam gereja ini saja. Tuhan bisa pakai kamu di mana-mana saja. Bawa kamu punya talenta, baru keluar. Multimedia, Tuhan mau pakai kamu punya talenta. Bukan dari Jayapura dalam gereja eklesia dan kau punya gereja saja, tapi di mana-mana Tuhan mau pakai kamu. Karena ketika Tuhan pakai, berkatmu akan ikut kamu di belakang. Tuhan tidak pernah pakai siapa dan tidak kasih berkat. Contohnya siapa? Simon Petrus ya. Dia pakai dia punya perahu 1 jam saja baru ikan banyak sampai. Dia punya net ya, semua pecah. Ya, jaring. Dia punya jaring semua broken ya. Robek. Saya tunggu kapan saya punya jaring bisa robek dengan berkat-berkat Tuhan. Macam kita tinggal dengan pas-pasan saja. Tapi ada banyak hal Tuhan mau pakai kita supaya berkat akan mengalir. Kesembuhan akan mengalir. Mukjizat akan terjadi ketika kita bangun dan bergerak. Dan firman Tuhan akan menggenapi dalam kehidupanmu. Kalau kamu tidak mau bergerak, tidak bisa dapat apa-apa dari Tuhan. Haleluya. Saya tidak mau datang ke sini karena tidak tahu bahasa Indonesia, tidak suka makan dengan sambal. Tapi waktu dengar suara Tuhan, saya datang. Tiba di sini, keliling Indonesia, baru tinggal di Manokwari. Baru Tuhan buka jalan ke Amerika, ke Australia, ke mana-mana untuk khotbah. Dan kembali tinggal di Manokwari. Jadi apa yang saya sharing bukan cerita biasa, itu dari hidup saya pribadi. Kalau kamu bisa ikut, kamu bisa exercise ya, kamu punya hidup, Tuhan akan buka jalan. Memang sudah dekat, tapi kita sendiri biasa duduk di atas tilam apa ya? Banyak tilam-tilam kita taruh baru tidur di atas tilam, malas, bosan, alasan, jadi tidak bisa lihat campur tangan Tuhan. Waktu bangsa Israel masih duduk di bawah kaki Gunung Horeb, Tuhan menunggu mereka. Hari ini Tuhan masih menunggu kapan you bisa bergerak. Mau bikin bisnis, jangan bilang saya dapat 5 juta dulu, 20 juta baru saya bikin bisnis. Tidak. Mulai dengan apa yang ada di dalam dompet, ada di rekening. Mulai di situ, baru Tuhan akan bermultiplikasi berkatmu. Amin. Mulai dari situ. Saya mau belajar bahasa Inggris, tapi bagaimana ya saya tidak ada uang untuk ikut sekolah khusus. Saya belajar bahasa Inggris lewat lagu-lagu rohani semua. Bukan ada yang mengajar saya karena pemain musik, saya belajar lagu-lagu dalam belajar Indonesia dalam lagu-lagu rohani saja semua. Saya menyanyi lagu-lagu rohani dalam bahasa Indonesia mungkin 10 tahun kah, tidak tahu, tidak mengerti apa artinya apa, tapi tiba di Manokwari, tinggal di Manokwari, saya baru mengerti. Jadi hari ini orang datang bilang, pastor bisa mengajar bahasa Inggris, cari jalan sendiri.
Saya setengah mati cari jalan untuk bisa belajar bahasa ini. Kamu enak-enak saja mau datang minta saya hangat. Cari jalan sendiri. Amin. Time to move. Mau belajar bahasa Indonesia, Inggris kah? Mau belajar, mau ke luar negeri, itu waktunya. Tiba saatnya kita harus bangkit dengan bergerak. Haleluya. Tiba saatnya. Haleluya. Orang duduk 38 tahun. Mungkin dia bangun gereja itu. Jadi dia duduk di situ. Baru dia tahu Tuhan biasa jalan di sini pakai satu jalur saja. Tapi Tuhan tidak bisa kontrol Tuhan. Tuhan bisa datang masuk dari kiri, kanan, dia bisa masuk. Jadi kita harus peka dalam roh untuk ikut kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tahu, no, Yesus akan datang di sini saja. Jadi waktu Yesus datang di sini, di sana kita tidak terima itu. Itu bukan kita punya gereja, itu bukan kita punya aturan ke dalam gereja. Saya mau tanya, gereja itu, gereja King Me itu siapa punya? Kau punya atau Yesus punya? Kau pegang gereja macam kau punya sendiri. Itu Yesus punya. Jadi memang kamu penting, tapi Tuhan lebih penting. Ya. Saya menghargai semua bapak-bapak hamba Tuhan ada di sini tuh pakai yang luar biasa. Tapi bapak-bapak harus lompat di dalam kolam Bethesda, mandi sedikit. Jangan duduk di kolam Bethesda, dekat kolam Bethesda tidak tahu mandi baru kering, baru bau lagi. Mandi sedikit, lompat di dalam kolam Bethesda, mandi sedikit. Baru you bisa lihat sesuatu baru akan terjadi di dalam gereja ini, organisasi ini. Saya waktu datang hari Natal ya, saya rasa dalam hati, wow, Tuhan akan pakai King Me dengan luar biasa. Tapi kita harus siap untuk bangkit dengan bergerak. Kita harus siap untuk lihat Tuhan akan datang bahwa bisa merubah kita punya bagaimana. Kita harus peka dalam roh. Tadi yang WL luar biasa, backup singa luar biasa. Kemarin mereka menyanyi luar biasa. Tapi itu stage 1. Itu lantai 1 saja. Ada lantai 2, lantai ketiga, lantai 4 masih ada. Jangan rasa itu cukup di satu lantai saja. Tidak. Karena Tuhan mau angkat kita ke next level terus menerus. Ya. Jangan kita bilang, oh sudah itu cukup. Dalam gereja kita biasa tidak tepuk tangan, tidak bisa bergerak. Itu Pentakosta saja. Siapa bilang? Di mana ada di Alkitab saya mau lihat. Bilang Pentakosta saja. Amin. Ya. Jadi lihat, kadang-kadang kita masuk di gereja, di luar kita semangat, bicara macam-macam. Tapi masuk di gereja langsung kita kudus. Duduk kudus. Senyum kudus. Macam paksa senyum. Karena terlalu kudus. Itu kelakuan orang pengge. Di sini tidak ada sama sekali. Itu kelakuan orang pengge. Saya heran sampai. Di sini tidak ada. Haleluya. Kadang-kadang kita khotbah baru orang merasa menikmati, baru bisa tepuk tangan. Satu gereja saya khotbah, ada yang tertawa, ada duduk dekat dia pukul dia. Jangan tertawa. Dalam hati saya pikir, mama ini dia sudah terlalu kudus dari. Ya. Selama Papa masih hidup, ini ketua-ketua semua masih hidup, bapak-bapak masih hidup, harus ada perubahan terjadi di King Me. Gereja King Me harus ada perubahan. Dan kita sama-sama saja. Ya, Tuhan mau pakai kita semua dengan luar biasa. Ya, kita harus siap untuk bangkit dan angkat tilam-tilam apa yang kita biasa duduk di atas tilamnya, buang, baru kita harus bergerak. Amin. Berjalan. Kita harus siap untuk jalan. Ketika kita angkat langkah, first step, Tuhan akan datang.
Hari Natal saya datang cerita tentang keledai, masih ingat ya? Kita semua keledai, maksudnya kita semua bawa firman Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi ada dua kelompok, satu kelompok ada depan, kelompok kedua ada di belakang. Kelompok satu biasa mereka taruh kain, bunga-bunga dan ranting-ranting mereka taruh semua. Di belakang ada yang ikut baru mereka bersorak terus. Berseru, oh Tuhan, haleluya. Artinya apa? Kita keledai yang bawa firman Tuhan. Kita tidak bisa sibuk cari tiket pesawat atau hotel, mobil. Itu bukan urusan kita. Ada yang ada depan. Businessman, businesswoman Tuhan sudah siapkan di dalam gereja masing-masing. Sudah ada di dalam gereja. Panggilan Tuhan dalam hidupmu bukan untuk khotbah, tapi untuk taruh kain, taruh tiket, taruh mobil, taruh uang. Supaya keledai bisa bawa firman Tuhan keluar dari tempat ini ke tempat lain. Semua diam. Kadang-kadang Tuhan sudah panggil orang depan untuk kasih kain, tiket, uang, apa semua. Mereka sudah tahu. Tapi pura-pura tidak tahu. Malas tahu. Sudah tahu tapi malas tahu. Tapi kalau bilang mas kawin, woi, semua piring-piring tidak ada artinya keluar. Perempuan naik piring-piring nanti dia makan, dia masak, dia duduk di atas piring juga dia makan piring semua. Piring untuk apa? Bila mau beli keyboard baru kah, gitar baru kah, bayar ini hamba-hamba Tuhan yang main keyboard tidak kasih perpuluhan kah, kasih berkat sedikit tidak kasih. Mereka setia datang main, pulang lapar, tidak ada bensin. Kamu malas tahu. Bertobat. Harus kasih berkat untuk ini, semua duduk di sini. WL, singers, pemain musik, memberkati mereka. Saya bicara karena saya dulu pemain musik 10 tahun. Dan saya mengerti, main saja, datang pertama, set instrumen, kita main. Semua menikmati hadirat Tuhan, pulang kita lapar, harus tuh kasih bersih ini semua. Baru tidak ada uang bensin lagi, jalan kaki ke rumah. Kamu semua tidak malu kah? Amin, bras. Ayo, backing saya sedikit, bilang amin. You punya tugas seperti businessman, businesswoman di gereja. Perhatikan semua. Perhatikan gereja, perhatikan apa. Biasa you perhatikan. Tapi saya tidak tahu kalau kamu bisa perhatikan hamba Tuhan di sini. Saya tidak tahu. Bayangkan kalau hari Minggu depan mereka tidak datang. Kau datang sendiri main musik WL baru you khotbah sendiri bisa rasa. Amin. Tim multimedia. Kasihan kita khotbah, mereka berdiri dia ambil foto, nanti pulang lapar. Tapi saya percaya biasa kasih uang bensin ya. Tapi mereka tidak kasih bertobat ya. Haleluya. Itu waktunya kita harus bergerak, kita harus bangkit. Sesuatu baru harus terjadi, jangan kita sama-sama terus. Saya mau di sini hamba-hamba Tuhan ke Papua Nugini baru pakai bahasa Pidgin kah, Inggris kah. Haleluya. Ada hamba Tuhan perempuan dengan dia punya laki-laki dari Talaut. Saya bawa mereka ke Pengge tahun 2001 atau 2. Perempuan ini tidak tahu bahasa Pidgin. Dari kita ke sana, tinggal di rumah saya hari Minggu khotbah. Jadi saya mulai belajar bahasa Indonesia, tidak terlalu hafal bahasa Indonesia. Tapi waktu dia mau khotbah, dia berdiri depan, tiba-tiba saya dengar ada bunyi dalam telinga saya. Macam telinga saya terbuka. Dan hamba Tuhan dan mereka cerita apa pakai bahasa Indonesia, langsung saya mengerti. Baru ibu pendeta ini dia datang, berdiri di atas mimbar, dia buka mulut. Saya punya hati sudah duk-dak karena saya takut jangan sampai saya salah terjemahkan dia. Tapi waktu dia buka mulut, bahasa Pidgin keluar sempurna.
Dia tidak pernah dengar bahasa pidgin, tapi saya lihat mukjizat pertama kali saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Waktu dia buka mulut, bahasa pidgin keluar. Dia khotbah 40 menit dengan bahasa pidgin asli. Baru kamu, kapan you bisa keluar baru bicara pakai bahasa Inggris atau bahasa pidgin asli? Jangan takut karena Roh Kudus, Tuhan Yesus sama di sini, sama di sana juga. Haleluya. Kalau kamu keluar dari tempatmu, mau naik pesawat, Tuhan bilang, oke, dah, goodbye. Dan kamu terbang sampai di Vanimo, masuk Jayapura, Tuhan sudah berdiri depan di perbatasan. Halo, selamat datang. Jadi kamu khawatir untuk apa? Haleluya. Tidak usah khawatir. Kita tidak usah ada banyak pikiran. Haleluya. Jadi malam ini firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan bilang kepada kita semua, cukup lama kamu tinggal di sini. Ya. Kita harus maju, berangkat, pergi. Ya. Ayat 8, ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, duduklah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepada mereka dan kepada keturunan. Jadi janji Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mau bergerak, janji Tuhan tidak bisa terjadi. Terjadi saja waktu kita bergerak. Amin. Abraham dalam Kejadian 11 ayat 32, umur Tera 205 tahun. Abraham Tera kita semua tahu itu bapaknya Abraham. Dan waktu Tera masih hidup, Abraham tidak pernah dengar suara Tuhan, walaupun janji Tuhan sudah ada di atas kehidupannya Abraham. Kejadian 11 ayat 32. Kejadian pasal 12 ayat 1. Waktu Tera mati, baru Tuhan bicara kepada Abraham. Banyak Tera-Tera dalam kehidupan kita, kita harus mematikan supaya kita bisa dengar suara Tuhan dengan baik. Dan kita bisa bergerak. Amin. Kalau banyak Tera-Tera kita masih pelihara dalam kehidupan kita, janji Tuhan tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saya percaya KKR ini bukan KKR biasa. Itu perintah dari Tuhan. Gereja Kingme harus maju, harus bergerak, harus bangkit. Amin. Kita tidak bisa begini saja sampai Tuhan Yesus akan datang kembali. Tidak, kita harus bangkit. Kita harus bergerak. Yang kelompok satu biasa taruh kain dan ranting-ranting bunga-bunga. Dan kelompok kedua itu bicara tentang pendoa safat. Biasa mereka berdoa. Keledai bawa Yesus, kemuliaan Tuhan. Tapi perlu tidak, kalau pendoa safat tidak berdoa, keledai tidak bisa bergerak. Keledai bisa bergerak karena pendoa safat di belakang berdoa. Tapi kalau kelompok satu tidak taruh kain, tidak taruh uang, tidak taruh makanan, tidak taruh tiket pesawat, tidak taruh hotel, bagaimana keledai bisa jalan? Dalam Kingme ini, gereja ini kita harus tahu siapa yang kita punya orang dalam bisnis, siapa yang kita punya orang biasa berdoa. Karena hamba-hamba Tuhan siap untuk bergerak. Hamba Tuhan kita semua keledai. Tapi keledai tidak bergerak tanpa orang berdoa dan tanpa orang kasih. Amin. Kita harus berubah. Supaya kita harus bergerak dengan cepat. Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cepat. Jadi kita harus move dengan cepat. Ya. Waktunya seperti 38 tahun orang duduk dekat kolam Bethesda baru
dia kasih alasan terus, itu waktunya sudah saatnya kita sudah stop. Duduk-duduk dan bicara-bicara, tapi kita harus bangkit dengan bergerak. Angkat tilam yang kita biasa duduk di atas. Ya. Kita punya dogma kah, kita punya doktrin kah, itu biasa menghalangi bergerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita semua. Kita harus angkat. Kita harus move sesuai dengan petunjuk Roh Kudus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan malaikat turun baru menggoncang air, itu bicara tentang firman Tuhan. Hamba Tuhan kita semua seperti malaikat-malaikat. Kita menggoncang air. Kita sharing firman Tuhan. Tapi masalah ini, kalau kamu tidak lompat dan terima firman Tuhan, tidak respons kepada Tuhan, hidupmu akan tetap sama selama-lamanya. Amin. Bisa tinggal dengan masalah terus. Bisa tinggal dengan persoalan terus. Hanya kalau kamu bisa bangkit dan bergerak, maksudnya respon kepada firman Tuhan, lari kepada firman Tuhan, dan di situ you bisa dapat sembuh. Dalam fisik, dalam pikiran, dalam mulut, dalam mata, dalam semua. Ya, semua ada duduk di situ, ada sakit dengan mulut, sakit dengan telinga, sakit mata, sakit pikiran, sakit hati, semua ada duduk di situ. Amin. Datang di gereja menyanyi, angkat suara menyanyi sampai malaikat dari surga semua turun menyanyi. Tapi pulang mulut yang sama, cerewet lagi. Di gereja bilang ketemu dengan teman-teman Allah, ya Tuhan memberkati, ya sopan sampai suara keluar cantik sampai ya Pak, ya Ibu. Di rumah, Papa bilang, Mama, bikin teh, bikin sendiri, tidak punya tangan. Ya. Cerewet sampai, lompat di dalam kolam Bethesda. Respon kepada firman Tuhan, dan sesuatu baru akan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Terima kasih Singas, terima kasih pemain musik. Selesai. Main. Tunggu apa lagi? Mana Singas dengan mana itu? Mungkin mereka sudah ke surga kan? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti. Ayo semua bangkit berdiri dari hal tenang. Walau kadang tak mudah, lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, yeah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah, lewat cobaan, ku tetap waktu Tuhan. Ibu-ibu saja menyanyi. Haleluya.
Bapak-bapak, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lalu kadang lewat semua waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu terbaik. Lalu kadang Jesus malam ini firman sudah datang untuk kita semua. Ambil keputusan masing-masing. Karena waktu lonceng berbunyi, engkau dan saya tidak akan beralasan. Hari ini Tuhan mau kita semua berubah. Hari ini Tuhan mau kita semua meninggalkan masalah kita masing-masing. Berdoalah di dalam hatimu. Ambil keputusan pribadi. Katakan, Tuhan, ini saya. Dan saya mau tinggalkan tilam. Tinggalkan tempat tidur. Tinggalkan semua-semua yang tidak betul, yang mengganggu untuk tidak bergerak maju. Bapa, terima kasih. Terlalu hebat Engkau ya Tuhan. Terlalu dahsyat Engkau ya Tuhan. Firman-Mu mengubahkan hidup kami malam ini. Roh Kudus sudah melawat kami semua. Ampuni semua kekurangan kami selama ini. Untuk tidak bergerak maju. Kami banyak alasan. Kami banyak masalah dalam hidup. Roh Kudus bergerak lebih jauh. Bicara melalui firman-Mu bagi kami semua malam ini. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyembuhkan kami malam ini. Kami sembuh secara rohani. Telinga kami dibukakan, mata kami dibukakan. Mulut kami dibukakan untuk maksud yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Charlie, yang Tuhan bawa dari Manokwari. Kami tidak punya apa-apa. Firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Suara Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. King Mi Klasis Kota Jayapura bergerak sekarang.
Kami sungguh tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kami mendengar Roh Kudus bicara hari ini. Ini kami semua, gereja King Miklasis Kota. Pakai kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan kami alat berkat-Mu untuk berdiri bagi Kristus di kota, di tanah dan negeri ini. Dan berdiri bagi bangsa-bangsa. Terima kasih ya Bapa. Injil harus diberitakan. Firman harus diberitakan. Kebenaran harus ditegakkan. Roh Kudus tolong kami semua. Hamba-Mu sudah berhenti, Roh Kudus meneruskannya. Segala hormat, sembah dan syukur, puja dan puji hanya bagi-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Maniogi dan terima kasih buat Bapak Pastor. Baik, masih berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini lambaikan tangan yang diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Sekarang adalah waktu-waktu kita untuk maju terus. Bukan waktu kita untuk tidur, bukan waktu kita untuk bergerak ke kanan ke kiri untuk melakukan ini. Tapi kita mari bersatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa penutup. Kita akan mengangkat pujian. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan. Dukanya tanah ini. Doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pastor Charlie.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Tuhan, firman-Mu sudah jatuh di tempat ini. Dan saya berharap dan percaya yang sudah dengar, bukan mereka dengar saja tapi harus melakukan firman-Mu di dalam kehidupan-Mu supaya perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Segala puji dan hormat kami kasih kembali, Bu. Sebentar kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, Tuhan. Hamba berdoa dan lepas berkat-berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, berkat ekonomi, kesehatan semua ke atas umat-Mu yang sudah datang. Dan Tuhan, saya berdoa memberkati anak-anak mereka, memberkati bisnis mereka, supaya semua bisa berhasil, dan untuk mendorong keledai yang bawa firman Tuhan di gereja King Me di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, hamba-Mu percaya gereja dengan organisasi ini tidak bisa tetap tinggal sama, tapi ada perubahan dan mukjizat akan terjadi. Terima kasih untuk Bapak Pendeta terbaik dengan jemaat dan semua Bapak klasis sinode. Tuhan, saya berdoa untuk semua ketua-ketua ada di tempat ini, di gereja hamba-hamba Tuhan, jemaat yang ada di sini. Tuhan, firman Tuhan, Tuhan malam ini firman Tuhan yang datang bukan sembarang, tapi datang dengan tujuan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan saya berdoa, Tuhan, mulai malam ini ketika mereka pulang, sesuatu yang baru akan terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan, dalam hidup mereka, dalam bisnis, dalam sekolah, anak-anak semua. Tuhan, saya berdoa blessings dan berkat-Mu akan mengalir di atas kehidupan mereka. Terima kasih untuk semua yang melayani malam ini, mulai dari WL. Tuhan, terima kasih memberkati dia. Thank you untuk pemain musik. Tuhan, memberkati semua pemain musik. Dan malam ini saya berdoa khusus untuk mereka supaya sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa. Terima kasih untuk semua backup singers yang mungkin biasa WL atau singer atau baru. Tuhan, terima kasih untuk urapan-Mu di atas hidup mereka. Khusus untuk yang mudah-mudah dengan semua ada di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk urapan yang baru turun di atas kehidupan mereka, supaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Thank you Lord Jesus. Segala puji hormat kami beri kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih buat Bapak Charles. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat sekalian. Baik, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini siapa yang terberkati? Lambaikan tangan. Amin. Segala puji hormat hanya kepada Tuhan Yesus.